Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kali ini, yaitu nama saya dikenal semuanya, yaitu Mem Sofia Andiza. Oke, pada video ini kita akan bahas tentang materi kita itu active and passive voice. Apa itu aktif dan apa itu pasif? Active and passive voice itu adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Aktif itu adalah kalimat yang melakukan suatu kegiatan atau suatu action, tindakan. Sementara pasif yaitu dikenakan oleh suatu perbuatan atau tindakan atau action. Sesuai dengan KD pembelajaran kita kali ini adalah KD 3.5, yaitu tentang menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang interaksi rasional lisan, tulis, dan melibatkan tindakan, memberi dan minta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya, yaitu penggunaan tenses di sini. Ya, oke. Untuk lebih lanjutnya, aktif itu dalam kita sudah disebutkan tadi, yaitu mean that a sentence as subject that add even its verb. Yaitu kalimat itu maksudnya sebuah kalimat itu akan berubah. Dia mempunyai suatu kalimat yang sempurna itu harus mempunyai subjek, predikat, dan objek. Di sini dia harus menggunakan tenses, baikkah itu present, past tense, perfect, continuous, dan future tense. Ya, di situ harus kita pahami tensesnya, baru bisa kita merubah dalam bentuk passive voice. Ya, sementara passive voice itu kalimat yang dikenakan, yang menerima akibat daripada kegiatan sesuatunya itu. Ya, recipient ya of action. Oke, di sini active voice. Nah, terdiri dari ada subjek, ada verb atau kerja, ada objek. Sementara pasif juga ada subjek, ada objek, ada verb kata kerja bentuk ketiga. Tetapi di sini ada perubahannya, susunannya itu. Kalau tadinya subjek pada kalimat aktif, dia menjadi objek pada kalimat pasif. Ya. Nah, sementara untuk objek dia tadi pada kalimat aktif akan menjadi subjek dia pada kalimat pasif. Nah, dan sebelum dijadikan kalimat pasif yang sempurna harus diurut kembali kalimatnya itu. Ya, balik dia menjadi subjek juga. Ya, tapi objek di sini tertulisnya. Jadi di sana setelah subjeknya tadi rubah jadi objek, di plus atau ditambah dengan to be, yaitu to be-nya sesuaikan. Kalau pada kalimat aktifnya itu dalam bentuk present tense, maka to be yang dipakai di sini adalah to be, is, am, are. Berarti harus paham itu tenses present apa ciri-cirinya, past tense apa ciri-cirinya, ya future apa ciri-cirinya, continuous apa ciri-cirinya, dan perfect apa ciri-cirinya. Dan setelah dipakai atau digunakan to be plus verb 3 kata kerja bentuk ketiga. Berarti bentuk perfect. Apapun kata kerjanya pada kalimat aktif akan menjadi kata kerja ketiga pada kalimat passive voice. Setelah bentuk kata kerja ketiga dipluskan atau tambah dengan by, oleh, ya, baru subjeknya pada active passive voice menjadi objek dia pada kalimat passive voice, dan begitulah seterusnya dia. Oke. Contohnya saya buatkan penggunaan contoh. Research and development discovers knowledge about products. Ya, penemuan dan pengembangan, hasil penemuan atau pengembangan discovers, ditemukan, menemukan, di sana awalnya ya, menemukan knowledge about product, pengetahuan tentang produk. Ya, mana subjeknya? Subjeknya yang di garis bawah itu kalimatnya, verbnya mana? Yang di garis bawah kayak juga itu, dan objeknya mana? Nah, coba dilihat. Di sana ciri khasnya, coba subjeknya bagaimana, verbnya bagaimana, kata kerjanya coba ada katanya kerjanya pakai s, ya, plus s, ya. Berarti itu adalah ciri khas dari simple present tense. Ya, kata kerja pakai s bentuk pertama, ya. Nah, jadi di sini karena tahu kita gunanya itu dalam bentuk present, maka untuk pasifnya, passive voice-nya kita pindahkan posisinya aktif ke pasif, pasif itu ke aktif subjeknya.
Ya, subjeknya tadi menjadi objek pada kalimat pasif. Ya, objeknya pada aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Nah, di sini coba setelah kita tambahkan to be-nya, diperhatikan is-nya, ingat to be-nya is ditambahkan sana karena dia present kan. Nah, berarti tambahkan is sebelum kita jadikan kata kerja bentuk ketiga. Discovered tambah akhiran ed menyatakan kata kerja ketiga. Ya. Nah, oke. Untuk di sini aktif pasif voice itu ada tenses yang perlu kamu pahami atau rumusnya di sini. Ada tensesnya simple present, ada simple past tense, ada simple future tense, ada present continuous, ada past continuous, ada future continuous, dan ada juga present perfect tense dan past perfect tense. And then the lastnya future perfect tense. Nah, di sini aktifnya coba lihat rumusnya. Ya. Nah, subjek udah jelas, kata kerja ingat ciri khasnya kata kerja bentuk pertama itu present dan plus object. Ya, untuk pasifnya kamu tukarlah saat objek dari ke depan letaknya. Karena di present kamu tambahkan dia am, is, are, to be-nya tadi. Baru dia kata kerja bentuk ketiga dan baru by phrase-nya by dan baru objek. Nah, boleh pronoun, boleh objek pronoun ya. Nah, terus selanjutnya juga simple past tense. Nah, kamu lihat ciri-cirinya simple past tense baru kita bisa merubahnya. Ya, itu lebih lanjutnya kamu pahami dulu tenses. Nah, kamu bisa buka itu di dictionary. Nah, ada kamus kamu itu tenses sama tenses. Nah, coba juga aktif pasif voice kalau nggak salah saya juga ada. Next, untuk simple present, contohnya aktif menjadikan pasif. She clean this room 3 times a week. Dia perempuan membersihkan ruangan ini 3 kali dalam 1 minggu. Nah, itu kalimat aktif. Kalau kalimat pasifnya tadi me ya, clean-nya ingat pakai s. Kata kerjanya kenapa harus pakai s di sana, disesuaikan dengan subjeknya orang ketiga tunggal yaitu she. Maka dia s tambahkan. Kata kerjanya punya akhiran s atau is. Nah, kalau dia I clean, tak usah pakai s. Ya, kalau dingin dia nanti kalau banyak s. Oke. Pasifnya di sini yaitu this room, kita cek posisinya. Tadi this room sebagai objek kan? Sekarang dia menjadi subjek. This room is cleaned by her 3 times a week. Ruangan ini dibersihkan. Ingat tadi me ya, membersihkan, ini dibersihkan oleh dia. Her-nya itu kenapa berubah dia menjadi her? Kenapa enggak si jadinya? Karena di sini dia fungsinya sebagai objek. Si menjadi objek dia. 3 times a week ya. Contoh kedua, Seruni buy many new bag every month. Seruni ya membeli banyak tas baru setiap bulan. Ya. Nah, tapi di sini itu kalimatnya kamu lihat bentuknya apa? Masih simple present. Kenapa kita bilang simple present? Masih ada tanda kata kerjanya, kata kerja asal awal asli by. Apalagi ditambah dengan every month. Every month itu adalah keterangan waktu untuk simple present. Enggak diragukan lagi dia itu statusnya itu adalah simple present tense. Ya, cek aja posisi letaknya. Udah tahu kamu subjek mana, objek mana, kata kerja mana, itu gampang saja. Tambah pakai rumusnya by, ingat by dan kata kerja bentuknya apapun kata kerjanya pada kalimat aktif akan menjadi kata kerja ketiga dia pada kalimat pasif. Next kita lihat lagi simple past tense. Nah, simple past tense tadi present ya. Simple past tense kamu harus tahu juga kata kerjanya pakai kata kerja bentuk kedua. Keterangannya adalah bentuk lampau. Nah, ya. Mana subjeknya sini pada aktif? The type. Nah, ya, type itu apa? Stole his parent car last night. Nah, last night keterangan waktunya lampau. Nah, pasti ini simple past tense karena kata keterangan waktunya udah jelas. Dan kata kerjanya stoles itu kata kerja bentuk kedua, yaitu termasuk irregular verb atau regular verb. Kata kerja beraturan kah atau kata kerja tidak beraturan?
Yang jelas di sini last night dan jelas itu tidak peraturan kata kerjanya karena stole kata kerja bentuk kedua ya. Jadi the thief stole his parent car last night. Ya, pencuri ya, perampok ya, mencuri mobil ayahnya ya tadi malam ya. Kita cek posisinya. His parent itu tadi sebagai apa dia? Ya, sebagai objek. Jadi sekarang sebagai subjek dia. His parent car was stolen by the thief last night. Nah, apa perubahan sana? Ada penambahan by dan kata kerjanya ketiga stole menjadi stolen dan was tambahannya di sana. Gunakan to be was karena dia dalam bentuk simple past tense. Simple past tense berarti to be-nya adalah was atau were ya. Jadi di sini mobil ayahnya dicuri ya oleh ya pencuri tadi malam. Dicuri jadinya tadi me, ingat arti itu me dan pasti di ya. Terus contoh kedua, Pebby write some poem last night. Pebby menulis beberapa puisi tadi malam. Last month itu adalah bulan yang lalu. Some poem were written by Pebby last month. Beberapa puisi ditulis oleh Pebby bulan yang lalu. Oke, paham ini pemakaiannya, cara strukturnya, perubahannya. Nah, yang penting kamu tahu itu tenses. Tahu tenses bisa merubah kalimat apapun dia bisa kita rubah kalau kita paham penggunaan tenses. Oke, untuk lebih lanjutnya kita contoh yang lainnya untuk simple past tense ini. Nah, kita lihat aja nanti ya. Oke, untuk materi kita kali ini saya cukupkan. Saya harap untuk anak-anak ibu semuanya mengerti dan paham. Ya, satu minta ibu dari sekarang pahami tentang tenses. Kalau tidak bisa tenses, kita tidak akan bisa merubah kalimat aktif menjadi pasif. Oke, I think that's enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.